Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. King Hai. Xiao Yan, yang muncul di depan pandangan pelindung Wu, memiliki wajah yang penuh dengan keganasan yang kuat. Ada sedikit bekas darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya compang-camping. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, badai api yang menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tentu saja, luka-luka kecil ini bahkan tidak pantas disebutkan jika dibandingkan dengan kelompok Tianxi. Tubuh pelindung Wu menegang di hadapan suara yang padat itu. Ekspresinya menjadi jauh lebih putih. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang muncul di tangan di lehernya. Jika niat membunuh di mata Xiao Yan naik, kemungkinan pelindung Wu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap pelindung Wu. Pelindung Wu dari aula jiwa ini telah menunjukkan kekuatan ganas di gunung awan berkabut di Kekaisaran Jia Ma saat itu dan bahkan telah menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Dulu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suara lembutnya menyebabkan hawa dingin meningkat di hati pelindung Wu. Jika kamu membunuhku, Hall of Souls pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah Central Plains. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa Hall of Souls saya bukanlah lembah sungai es. Pelindung Wu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiao Yan melirik sebelum dia dengan acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, nyala api yang panas dan tak terlihat melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan cepat membungkusnya. Ah! Api tak terlihat baru saja melakukan kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang tajam dan menyedihkan. Efek khusus membakar jiwa dari api hati yang jatuh sangat menyakitkan seperti siksaan bagi pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Pekikan tajam yang menyedihkan bergema di langit. Setelah itu menyebar ke seluruh kota Ye. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menelan seteguk air liur. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pekikan menyedihkan pelindung Wu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat pelindung Wu, yang menjadi lamban dalam nyala api. Dia hanya menjentikkan jarinya seperti jiwa pelindung Wu tentang pencar dan menyedot api ke tubuhnya. Pada saat ini, kepala pelindung Wu terkulai. Auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit yang membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Apakah itu sangat menyakitkan? Xiao Yan melihat pelindung Wu yang sangat lelah. Tangannya membungkus leher pelindung Wu, meningkatkan kekuatannya. Ekspresi buas sekali lagi muncul di wajah mudanya. Kepahitan yang diderita guru di aula jiwa kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, adalah hal yang benar jika jiwa Anda benar-benar tersebar. Tubuh pelindung Wu bergerak-gerak. Setelah dibakar oleh Flame Heart Fallen ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya,
Penyesalannya adalah karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Xiao Yan saat itu seperti mata semut. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini. Tepuk tangan! Suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah suram Tian Shuangzi di seberangnya. Ini tidak terduga, bahkan diriku yang dulu telah salah perhitungan kali ini, Tian Shuangzi perlahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik Tian Shuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa api tiga misterius api telah mencapai batas waktu. Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil obat yang memulihkan Du Qi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru kemudian wajah putih pucatnya tampak sedikit lebih baik. Kemampuanmu untuk mengalahkan kelompok Tianxi dengan mengandalkan kekuatan Douzong Bintang 2 MU telah melebihi ekspektasi diriku yang dulu. Sayangnya, lembah sungai es saya tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini. Tian Shuangzi berbicara dengan pelan. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan boneka iblis bumi yang jaraknya dekat bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini. Tian Huo Zunze mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Shuangzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 pertukaran. Beristirahat? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Soul saya dapat ditangkap secara acak? Suara acuh tak acuh perlahan bergema di langit seperti raungan menggelegar tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang menjadi terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai bergetar. Segera, udara dingin itu dengan paksa terkoyak. Kabut hitam melonjak dari segala arah. Setelah itu bertahan di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok yang berada di posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam, berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Douzun dari Hall of Souls? Gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang menunjukkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak akan pernah dilihat orang mengungkapkan diri mereka satu persatu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak berharap orang-orang dari aula jiwa hadir di sini saat ini. Ekspresi Tian Huo Zunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua berambut biru itu.
Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun. Hari ini, situasinya menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiaoyan dan Tian Huozunze, wajah Tian Xuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huozunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa. Keke, sebenarnya King Hai Zunze. Tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat seperti Anda. Tian Xuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Pria tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum tipis, saya baru saja menerima pesan yang mendesak. Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Saya jadi penasaran setelah menerima pesan. Yang terhormat penatua King Hai, cepat tangkap Xiaoyan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap. Pelindung Wu, yang dicengkeram di tangan Xiaoyan, juga tampaknya telah mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Raungan serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiaoyan menjadi dingin. Api yang tak terlihat melonjak dan melilit pelindung Wu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya dengan teriakannya yang menyedihkan. Jari Xiaoyan kemudian mengusap mulut botol dan membentuk segel api. Xiaoyan melemparkan botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok King Hai di kejauhan. Mata King Hai yang kacau sedikit menyipit saat melihat bahwa Xiaoyan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya sendiri. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiaoyan dan bertanya, kamu adalah Xiaoyan itu. Xiaoyan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan memindahkan dirinya ke belakang boneka iblis bumi. Keke, sungguh tak terduga. Kamu berani untuk menyombongkan diri meski menjadi target dari Hall of Souls. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk. King Hai tertawa saat melihat Xiaoyan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak malas, lepaskan orang itu. Anda juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang mulia ini. Wajah Tian Huozunze tenggelam saat mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tian Huozunze, menahannya pada saat bersamaan. Enyah! Ekspresi Tian Huozunze suram saat dia berteriak dengan dingin. Keke, saya tidak akan keberatan melakukannya jika Anda memiliki kemampuan, Tian Xuangzi sedikit tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada King Hai Zunze. Orang ini juga merupakan teman dari Xiaoyan. Namun, Anda bisa menyerahkannya kepada saya yang lama. Anda bisa fokus menangkap bocah itu. Mata keruh King Hai menyapu Tian Huozunze. Kejutan melintas di antara mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa. Kalau begitu, saya akan merepotkanmu. Diri mulia ini akan datang dan membantu Anda setelah menangkap Xiaoyan. Tian Xuangzi mengangguk sambil menyeringai. Dia menatap Tian Huozunze di seberangnya, yang wajahnya suram. Senyum lebat melintas di mata Tian Xuangzi. King Hai mengalihkan pandangannya dari Tian Huozunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiaoyan. Dengan senyuman tipis, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi.
Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali saat ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh King Hai Zunze muncul. Sebuah tangan keriput terkepal dan ruang di sekitar Xiaoyan langsung mengeras, mengunci Xiaoyan di tempatnya. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiaoyan secara alami dapat hindari jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Chae, dia berada di saat terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soul saya tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah King Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiaoyan. Ekspresi gila di mata Xiaoyan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergabung dengan cepat. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiaoyan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat ini. Ruang memadat sebagai sosok elegan, berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiaoyan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menusuk tulang bergema di langit. Luka dia dan kamu akan mati. Silahkan pergi ke. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken!